Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohilisan. Saya dari kelas G6 Manajemen. Dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah ini, saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Pertama, definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang ke-1, reproduktif, artinya pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut. Yang kedua, bersifat objektif, artinya penulisan karya tulis ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis penulisan. Yang ketiga, tidak emotif, arti karya tulis ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan penulisnya. Yang keempat, penggunaan bahasa baku, artinya penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif, artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam, adanya kohesi, arti karya tulis ilmiah harus memiliki keterhubungan antar bagian dan babnya serta tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang ketujuh, tidak ambigu, artinya karya tulis ilmiah disusun menggunakan kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas juga tidak memiliki makna ganda. Yang kedelapan, memakai kaidah keilmuan, artinya penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian. Yang ke-10, bersifat dekoratif dan rasional, artinya penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kata yang hanya memiliki satu makna. Rasional artinya penulisan harus menonjolkan kerunutan pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang ke-1, mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Yang keempat, melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas, secara sistematis. Yang kelima, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Artikel, tulisan yang berisi gagasan atau fakta yang bertujuan untuk membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur para pembacanya. Makalah, karya tulis ilmiah yang mengkaji suatu topik yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, dan data pustaka. Kertas kerja, jenis karya tulis ilmiah yang pada dasarnya mirip dengan makalah tetapi analisisnya lebih mendalam. Pada umumnya kertas kerja ditampilkan pada lokanya dan seminar. Paper, jenis karya tulis ilmiah yang strukturnya mirip dengan makalah tetapi lebih sederhana. Paper ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Skripsi, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 sarjana yang ditulis berdasarkan hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Tesis, jenis karya tulis ilmiah yang menganalisis topik dengan lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi dan dibuat untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Disertai pada umumnya temuan hasil penelitian yang bersifat multidisiplin dan penulisannya berada di bawah bimbingan profesor dan ditulis untuk mengakhiri studi sarjana 3 guna meraih gelar doktor. Buku teks atau buku ajar menyajikan seperangkat teori mengenai salah satu cabang atau bidang ilmu pengetahuan tertentu dengan pengkajian yang mendalam dilengkapi dengan dalil-dalil hukum, konsep, dan disertai dengan contoh-contoh yang relevan. Sistematika karya tulis ilmiah. Bagian pembuka, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 hasil penelitian, bab 4 penutup. Bagian pembuka ada cover atau sampul, halaman judul, abstraksi, halaman pengesahan. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Kata pengantar terdiri atas ucapan syukur, ucapan terima kasih, kritik, harapan, dan tujuan, saran, serta tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuat karya tulis ilmiah tersebut. Daftar isi terdiri atas halaman bab, nomor, halaman, subbab. Daftar tabel atau gambar dan lampiran terdiri atas daftar tabel, gambar, grafik, dan lampiran yang membuat judul tabel dan nomor halaman. Bab 1 pendahuluan.
latar belakang berisi tentang uraian yang memuat penjelasan mengenai penyebab suatu masalah yang muncul. Rumusan masalah berisi tentang penyebaran permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian berisi tentang pemaparan tujuan yang akan dicapai. Manfaat penelitian berisi tentang penjelasan manfaat apa yang dapat diambil atau dirasakan dan dari hasil penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 3. Yang ke-1 tempat penelitian, yang kedua waktu penelitian, yang ketiga metode pengumpulan data. Bab 2 kajian teoritas atau landasan teori. Kajian teoritas adalah kumpulan-kumpulan teori yang menyangkut suatu atau variabel yang diteliti. Landasan teori atau kerangka teori berisi dari dalil-dalil ilmiah atau prinsip-prinsip teori yang digunakan dalam analisis masalah atau data penelitian. Bab 3 analisis dan pembahasan. Hasil penelitian berisikan tentang hasil penelitian yang telah diteliti. Isi dari penelitiannya bisa dibuat dalam bentuk penjabaran deskripsi ataupun berbentuk tabel atau grafik. Pembahasan penelitian berisi tentang pembahasan pandangan teoritas atau menggunakan bahasa ilmiah tentang hasil penelitiannya yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Bab 4 penutup. Simpulan adalah pernyataan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Saran yang disajikan harus berdasarkan simpulan penelitian yang dibuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.